Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk tingkat kelas 12, kejuruan farmasi untuk tingkat SMK. Nah, bab yang pertama adalah tentang memahami deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk ataupun juga jasa. Konten yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang deskriptif, naratif, argumentatif, dan juga persuasif. Yang pertama adalah deskriptif atau deskripsi. Paragraf deskripsi atau paragraf deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Paragraf deskripsi ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Aspek yang digambarkan bisa tentang keindahan alam, keadaan jasmani, watak, atau perasaan seseorang. Kemudian berikutnya adalah naratif. Paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan-urutan kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Yang ketiga, argumentatif atau argumentasi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf argumentasi yakni untuk meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Yang keempat, persuasif adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Nah, jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun juga tidak. Berikut adalah contoh produk atau jasa yang dipaparkan secara deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif. Saya mengambil contoh dari blog seseorang, tapi saya lupa nama blognya apa. Contoh barang atau jasanya adalah tentang ojek online. Secara deskripsi, ojek online memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus kita ketahui sebelum menggunakan jasa tersebut. Kelebihan dari ojek online yaitu terdapat 3 layanan yang disediakan oleh ojek online tersebut. Yang pertama, jasa instant courier, yaitu jasa pengantar barang. Lalu ada pula jasa shopping, jadi pelanggan dapat meminta tukang ojek berbelanja. Dan yang terakhir adalah jasa standar ojek online, yaitu transportasi atau jasa mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan mereka. Semua layanan ini dapat diakses dan dipesan melalui aplikasi dari smartphone pelanggan. Disinilah kemudahan yang diberikan oleh ojek online kepada pelanggannya. Melalui aplikasi pemesanan ini, pelanggan dapat menentukan tempat penjemputan dan tempat pengantaran, dan akan tampil tarif yang perlu dibayar pelanggan untuk layanan ini. Tarif yang ditetapkan juga tidak terlalu berbeda dengan tarif ojek pada umumnya. Dengan ditampilkannya tarif langsung saat memesan, maka pelanggan akan lebih mudah dan tahu berapa biaya yang harus disiapkan. Yang kedua, secara naratif. Di zaman sekarang, banyak orang bepergian menggunakan kendaraan pribadi, namun seringkali terjebak kemacetan. Maka dari itu kebanyakan orang menggunakan alat transportasi yang canggih, yaitu seperti ojek online. Itu secara naratif ya. Kemudian secara argumentatif, menceritakan tentang pengalaman. Pengalaman saya pribadi menggunakan jasa ojek online sangatlah memudahkan hidup dan memangkas biaya transportasi dengan sangat signifikan. Memudahkan karena kita bisa lebih cepat mendapatkan tumpangan dan bisa berkomunikasi dengan drivernya. Selain itu, pembayaran dapat dilakukan dengan metode atau dengan memotong kredit di e-wallet sehingga tidak perlu melakukan transaksi pembayaran yang biasanya memakan banyak waktu. Kemudian meningkatnya minat konsumen terhadap ojek online membuat pihak ojek online membuka cabang di berbagai kota di Indonesia, antara lain Bandung, Bali, Surabaya, dan Makassar. Tidak menutup kemungkinan ojek online akan membuka cabang di berbagai kota lainnya. Dengan adanya ojek online tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang keempat, secara persuasif, dengan adanya ojek online dapat memberikan kenyamanan dan mempersingkat waktu Anda, sehingga tidak perlu lagi menunggu kendaraan terlalu lama.
karena dengan ojek online dijamin terhindar macet sampai tujuan. Nah, itu adalah contoh dari produk atau jasa yang dideskripsikan, dinarasikan, diargumentasi dan secara persuasif. Untuk pertemuan sekarang kita cukupkan sekian. Jazakumullah khair buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.